Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pemantapan dan persiapan asesmen standarisasi pendidikan daerah MKKS SMP MTS Bantul tahun pelajaran 2024-2025. Jadi ini merupakan soal TOASPD dari MKKS Bantul yang diselenggarakan tanggal 8 Oktober 2024 kemarin. Kita akan membahas soal matematika mulai dari nomor 1. Baik, kita mulai. Pada soal nomor 1 disebutkan bahwa pada suatu kompetisi matematika itu menggunakan aturan penskoran seperti pada tabel. Nah, ceritanya ini si Badra menjawab salah 5 soal. Kemudian soal yang tidak dijawab itu ada 3. Maka kalau misalnya di sini disebutkan bahwa jumlah soalnya ada 40 butir, kita bisa menghitung jumlah soal benar yang dijawab oleh Badra itu berapa. Jumlah soal benar. Dengan mengurangi 40, kurangi 5, kurangi 3, sama dengan 32. Nah, 32 soal, sehingga untuk skor yang diperoleh oleh si Badra ini bisa kita hitung. Untuk soal benar ada 32, sementara untuk skor soal benar itu 4, maka kita kalikan 4. Kemudian kita jumlahkan dengan skor yang diperoleh ketika jawabannya salah. Salah 5 soal. Sementara salah itu mendapatkan poin negatif 2 setiap soal. Kemudian untuk soal tidak dijawab ini ada 3. Kita kalikan negatif 1. Kita peroleh di sini 32 dikalikan 4 itu 128. Ditambah 5 kali negatif 2, negatif 10. Nah, yang ini negatif 3. Kita totalkan seluruh skor ini 128 tambah negatif 10 itu 118. 118 ditambah negatif 3 itu 115. Maka untuk skor yang diperoleh Badra adalah 115. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Seorang pegawai memiliki gaji sebesar 6 juta dengan penggunaan 35% untuk biaya pendidikan, 1/4 bagian untuk makan, 0,3 bagian untuk keperluan lain-lain, dan sisanya ditabung. Kemudian kita diminta menentukan pernyataan yang benar dari 4 pernyataan ini. Untuk pernyataan yang pertama itu berkaitan tentang bagian untuk yang ditabung, maka kita harus mencari terlebih dahulu kira-kira bagian untuk yang ditabung ini ada berapa. Kita catat dulu di sini untuk biaya pendidikan penggunaannya itu sebesar 35%. Pendidikan. 35% itu /35 per 100. Kemudian untuk makan itu dialokasikan sebesar 1/4. Jadi ini kita catat 1/4. Dan untuk keperluan lain-lain sebesar 0,3 bagian 0,3, berarti kalau kita jadikan pecahan biasa itu 3/10. Agar bisa kita bandingkan, maka kita perlu menyamakan dulu penyebutnya. Ini untuk pecahan dengan penyebut terbesar itu adalah 35/100. Berarti yang lainnya harus kita ubah ke pecahan per 100. 1/4 kalau dijadikan pecahan per 100 itu jadi 4 dijadikan 100 itu kan perlu kita kalikan 25. Maka ini yang atas juga harus kita kalikan 25, jadi 25/100. Kemudian 3/10 itu jadi 30/100. Maka kita jumlahkan bagian yang sudah digunakan ini 35, kemudian 25%, 30%. Kita dapatkan di sini 90% bagian sudah digunakan. Maka sisanya 10/100 alias 1/10. Bagian inilah yang digunakan untuk menabung. Kita hitung
10% dari 6 juta itu berapa rupiah? Untuk yang ditabung itu 10/100 dari 6 juta. Kita dapatkan bagian yang ditabung adalah sebesar 600.000 rupiah. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Kita cek 3 atau 4. Pernyataan 3 itu berkaitan dengan selisih besar uang yang digunakan untuk makan dan keperluan lain. Sementara yang keempat itu selisih besar uang untuk keperluan lain dan yang ditabung. Oke, salah satu saja ya. Selisih besar uang yang digunakan untuk makan dan keperluan lain. Makan tadi 25%. Sementara untuk keperluan lain tadi 30%. Sehingga di sini selisihnya adalah 30 kurangi 25, 5% selisihnya. Kita cari 5% dari 6 juta itu berapa? Ini berarti 5/100 kali 6 juta. Berarti kan separuhnya yang tadi, separuhnya dari besar uang yang ditabung. Karena yang ditabung tadi kan 10%, itu 600.000. Kalau separuhnya atau 5%-nya berarti 300.000. Nah, pernyataan yang nomor 3 ini ternyata juga benar. Maka untuk jawabannya bisa kita pilih. Nah, soal nomor 3 di sini tersaji sebuah resep makanan dan yang harus kita garis bawahi bahwa untuk resep yang disajikan di sini digunakan untuk membuat kue bolu lapis keju untuk 200 gram tepung terigu. Dan yang ditanyakan adalah banyak gula pasir yang diperlukan untuk membuat kue lapis dengan bahan utama tepung beras 2,5 kg. Kita tahu bahwa untuk 200 gram butuh gula pasir sebanyak 60 gram. 60 gram. Ini untuk 200 gram. Sehingga untuk 2,5 kg itu butuh berapa? 2,5 kg misalnya kita jadikan gram, jadi 2,5 kali 1000. 1 kg sama dengan 1000 gram. Di sini sama dengan 2500. 2500. Kalau misalnya 200 gram itu butuh 60. Nah, 2500 gram ini kita lihat berapa kalinya 200. Berarti kita bagi 2500 itu kita cari berapa kalinya 200. Nah, di sini ternyata kita dapatkan bahwa 2500 itu 25/2 kalinya 200. Berarti di sini tinggal kita cari 25/2 kalinya 60 itu berapa? Kita sederhanakan di sini dapat 30. Nah, 25 kali 30 itu 750. Maka untuk gula pasir yang diperlukan untuk membuat kue lapis dengan bahan utama tepung beras 2,5 kg itu 750 gram. Lanjut soal nomor 4. Diketahui seorang pemborong akan membangun rumah sesuai gambar berskala berikut. Skalanya di sini kita lihat adalah 1:200.000. Kita ingat lagi untuk konsep skala bahwa 1 cm di peta itu mewakili 200 cm di kenyataan, atau 1 cm di peta kenyataannya adalah 200 cm alias 2 meter di kenyataan. Nah, pernyataan yang pertama, panjang rumah sebenarnya. Panjang rumah berarti harus kita hitung terlebih dahulu panjang rumahnya itu berapa sentimeter kalau di peta dari ujung ke ujung ya, berarti 5 ditambah, kalau yang ini kan 3 kalau dijumlahkan, 5 tambah 3 itu 8.
8 tambah 3, 11. 11 tambah 1, 12. Berarti kalau 12 cm di peta, nah berarti kan 2 kali 12, 24 meter di kenyataan. Nah, nomor 1 benar. Kita cek yang nomor 3 atau yang nomor 4. Luas garasi atau luas kamar tidur yang perlu kita cek. Nah, kalau luas garasi di sini sudah jelas ya. Jadi ini lebih mudah kita ngitungnya. Jadi kalau 3 cm di peta, maka ini mewakili 3 kali 2, 6 meter. Kalau misalnya 5 cm di peta berarti mewakili 10 meter. Maka untuk luas sebenarnya di sini bisa kita hitung. Luas persegi panjang, karena bentuknya persegi panjang garasinya. 6 meter kali 10 meter. 60 meter persegi. Pernyataan yang ketiga benar. Maka kita dapatkan jawabannya 1 dan 3A. Pada soal nomor 5 ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai karena menunjukkan hubungan antara banyak pemborong dengan waktu penyelesaian. Jadi semakin besar atau semakin banyak tenaga pekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu lebih sedikit atau lebih cepat. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai itu kita ingat bahwa hasil kali dua besarannya itu selalu tetap. Di sini yang ditanyakan adalah jika pemborong itu akan menyelesaikan dalam waktu 15 hari, maka jumlah tenaga yang diperlukan tiap hari adalah, oke, kita lihat ya di sini grafiknya. Kita pahami dulu. Ketika pekerjanya ini ada 1 orang, maka dibutuhkan waktu 120 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika ada 3 orang, maka butuh waktu 40 hari. Jadi di sini 1 orang butuh waktu 120 hari. Ketika ada 3 pekerja itu butuh waktu 40 hari. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil kali dua besarannya itu selalu tetap. Yang ditanyakan tadi adalah jika pemborong itu akan menyelesaikan dalam waktu 15 hari, maka jumlah tenaga yang diperlukan tiap hari. Nah, berarti di sini ketika harinya itu ada 15. Nah, di sini berapa? Tadi perbandingan berbalik nilai itu berlaku hubungan perkalian antar dua besarannya itu selalu tetap ya di sini. Ini ya 120 juga kalau dikalikan. Jadi untuk memperoleh jumlah tenaga kerja ketika hanya tersedia 15 hari ya kita bagi 120 dengan 15. 8. Maka jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 6. Tersaji sebuah hubungan antara massa jenis, massa, dan volume. Diketahui di sini ada sebuah balok, ukurannya sudah ada di situ. Nah, yang ditanyakan adalah jika diketahui massa balok adalah 0,063 kg. Maka massa jenisnya kita cari atau kita hitung massa jenis dengan rumus yang sudah tersaji di sini. Rho atau massa jenis bisa diperoleh dari membagi massa dengan volume. Massanya sudah tahu 0,063, kemudian volumenya ini harus kita hitung dari mencari volume sebuah balok. Kita tahu bahwa rumus untuk mencari volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, sehingga perlu kita kalikan panjangnya atau 7 kali 10 pangkat negatif 2 dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2 dan 9 kali 10 pangkat negatif 3. Kita kalikan 7 kali 5 kali 9. Jadi kita dapatkan di sini 350
15 kali, maka ini bisa kita jumlah pangkatnya. Negatif 2 tambah negatif 2 itu negatif 4, negatif 4 ditambah negatif 3 itu negatif 7. Nah, lanjut. Berarti bisa kita hitung di sini untuk nilai massa jenisnya ρ sama dengan M per V. Sementara di sini massanya itu masih dalam bentuk bilangan desimal, perlu kita ubah ke bentuk bilangan yang bisa lebih ramah untuk kita sederhanakan nanti. Ya, jadi komanya ini bisa mundur sebanyak 4 biar jadi 630, sehingga nanti bisa kita sederhanakan dengan 315. Kalau misalnya mundur 1, 2, 3, 4, maka perlu kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 4 biar nilainya ekuivalen atau sama. Untuk massanya 630. Ini dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi dengan volume. Volumenya 315 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan. 630 dibagi 315 itu 2. Kemudian yang ini 10 pangkat negatif 4 dibagi 10 pangkat negatif 7. Jadi 10 pangkat negatif 4 dikurangi negatif 7. Yang ini jadi dijumlah. Jadinya 10 pangkat negatif 4 tambah 7 alias 10 pangkat 3. Maka kita dapatkan jawabannya itu yang B. Kita lanjutkan untuk nomor 7. Untuk nomor 7 di sini diberikan daftar nilai akar pangkat 2. Jadi ketika nilai X-nya 2, maka nilai akar 2 disebutkan di sini 1,41 dan seterusnya semua nilainya ada dalam tabel. Di soal ini disajikan sebuah segitiga di mana dua sisi diketahui, kemudian kelilingnya diketahui. Yang tidak diketahui atau alias yang ditanyakan itu adalah sisi yang sebelah sini atau sisi AC. Kelilingnya diketahui, ya. Maka kita ingat lagi untuk konsep keliling itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisi dari segitiga. Maka ketika kelilingnya diketahui, itu untuk memperoleh salah satu sisi yang tidak diketahui panjangnya, maka bisa kita kurangi keliling ini dengan jumlah dari dua sisi-sisi yang lain yang diketahui. Nah, yang pertama, kita cek di sini untuk bentuk ukuran dari sisi-sisinya itu merupakan bilangan akar, di mana akar-akarnya ini belum sederhana. Jadi perlu kita sederhanakan sehingga nanti bisa kita jumlahkan atau kita kurangi. Nah, yang pertama untuk bentuk 10 akar 12. Ini kalau misalnya kita sederhanakan bentuk akarnya, akar 12 itu bisa kita pecah jadi akar 4 kali akar 3. Nah, salah satunya ini bisa kita tarik akar, yakni akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi 10 kali 2 itu 20. 20 akar 3. Sehingga bentuk akar yang paling sederhana dari 10 akar 12 itu 20 akar 3. Lanjut, untuk yang 3 akar 27. 3 akar 27. Nah, akar 27 itu bisa kita pecah jadi akar 9 kali akar 3. Ini 3 akar 9 kali akar 3. Nah, akar 9 bisa ditarik akar. Akar 9 kan 3. Jadi di sini 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9. Nah, yang ini 9. 9 akar 3.
Lanjut, yang terakhir, 2 akar 48. Akar 48 kalau kita sederhanakan itu jadi akar 16 kali akar 3. Nah, akar 16 itu bisa kita tarik akar jadi 4. Sehingga di sini 2 kali 4. 2 kali 4, 8 akar 3. Oke, kita hitung sisi AC. AC tadi bisa kita peroleh dengan mengurangi kelilingnya. Kelilingnya tadi 20 akar 3 dikurangi dengan jumlah dari dua sisi yang lain. Atau 9 akar 3 ditambah 8 akar 3. 20 akar 3 dikurangi 9 tambah 8 itu 17. 17 akar 3. Nah, ini 20 dikurangi 17, 3 akar 3. Kita cari nilai akar 3 di tabelnya. Akar 3 berarti yang ini. Nilainya itu 1,73. Sehingga ini kita hitung dulu. 3 kali 1,73 itu berapa? 1,73. Komanya kita abaikan dulu. Jadi kita kalikan 3. Ini 9. Kemudian 7 kali 3, 21. Masih nyimpen 2. 1 kali 3. 1 kali 3, 3. 3 tambah 2, 5. Nah, di belakang koma, tadi ada 2 angka. Berarti komanya di sini. Maka nilai 3 akar 3 itu sama dengan 5,19. 5,19. Nah, jawabannya yang B. Nomor 8. Bagas menabung di koperasi sebesar 8 juta dengan bunga tunggal. Setelah 7 bulan jumlah tabungan, ini maksudnya Bagas ya. Ini tahu-tahu jadi Ardi, ini kemungkinan ada kesalahan dalam mengetik soalnya Bagas. Nah, itu tabungannya jadi 8.280.000. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Oke, kita pahami terlebih dahulu. Jika si Bagas ini menabung selama 7 bulan, ketika awalnya dia cuma punya uang sebesar 8 juta, maka pertambahan uangnya jadi 280.000. Nah, pertambahan uang inilah yang dimaksud dengan bunga. Selama 7 bulan dia berhasil memperoleh bunga sebesar 280.000. Maka per bulannya untuk 1 bulan bunga dalam 1 bulan itu bisa kita bagi 280.000 ini dengan 7 karena dia menabung selama 7 bulan. Kita dapatkan di sini 28 dibagi 7 adalah 4. Nah, 40.000. Jadi per bulannya uangnya itu tambah 40.000. Pernyataan yang kedua ini benar. Nah, selanjutnya yang dicari adalah persentase bunga koperasi per tahun. Itu yang pernyataan 3. Yang keempat, jumlah tabungan Bagas selama 2 tahun. Nah, daripada menghitung persentase, sepertinya akan lebih mudah kalau misalnya kita mencari jumlah tabungan Bagas selama 2 tahun. Nah, selama 1 tahun itu berapa sih? Kalau misalnya 1 bulan 40.000, oke, kita cari 1 tahun. 1 tahun berarti 1 bulannya 40.000. Berarti kalau 12 bulan, ini 12 kali 4, 480.000. Nah, berarti 2 tahun. 2 tahun itu berarti ini tinggal dikalikan 2, 480.000 kalikan 2. Kita dapatkan 960.000. Nah, tadinya awalnya
itu tabungannya 8 juta. Kalau ditambah dengan 960.000 jadi 8.960.000. Pernyataan yang keempat juga benar. Maka untuk jawabannya itu D, 2 dan 4. Soal nomor 9, sebuah toko mengadakan promo pembelian dengan tulisan seperti gambar. Di sini 20% all item. Untuk di soal ini disebutkan bahwa seorang kakak itu beli sepatu dan harus bayar 720.000. Jadi ini harga akhirnya ketika sudah didiskon. Maka harga sepatu sebelum didiskon. Nah, untuk harga sebelum didiskon itu kita misalkan 100% ya. Jadi setelah diskon, ketika diskonnya 20% itu kan jadi 80%. Sedangkan 720 ini adalah harga akhirnya atau harga setelah didiskon. Ini adalah harga 80%. Yang ditanyakan harga sepatu sebelum, jadi harga 100%-nya. Maka untuk memperoleh harga 100%-nya ya tinggal kita cari dengan perbandingan 100 dibagi yang diketahui harga 80%. Nah, ini dikali 720.000. Kita sederhanakan. Ini 72 kalau dibagi 8 itu dapat 9. Nah, 9. Nolnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 900.000. Soal nomor 10, perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Di sini untuk pernyataan nomor 1 itu mencari luas ABCD alias persegi panjang yang besar. Untuk mencari luas persegi panjang, kita bisa menggunakan rumus panjang kali lebar. Luas persegi panjang ABCD, panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu segini, 4x tambah 3. 4x tambah 3. Sementara lebarnya itu ini 3x segini. Nah, 3x. Berarti ini tinggal kita kalikan 3s. Kita kalikan secara distributif. Nah, 4x kali 3x itu 12x kuadrat. Kemudian 3 kalikan 3x itu 9x. Jadi ini ditambah 9x. Nah, berarti pernyataan yang pertama itu salah. Karena di sini seharusnya 9x. Pernyataan 1 salah. Maka pernyataan yang kedua yang benar ini salah, yang benar nomor 2. Nomor 3, luas daerah ABC GFE. ABC GFE berarti yang biru. Nah, yang biru ini berarti bisa kita cari dengan mengurangi yang besar dengan yang putih yang ada di sini. Maka kita juga perlu untuk memastikan luas dari EFGD. Luas EFGD. Luas persegi panjang EFGD. EFGD untuk panjangnya itu X tambah 2. Sementara lebarnya itu X. Berarti ini kita kalikan secara distributif seperti tadi. X kali X itu X kuadrat. Kemudian 2 kali X itu 2X. Nah, tinggal kita kurangi untuk memperoleh luas ABC GFE. Nah, kita kurangi 12x kuadrat ditambah 9x. Kita kurangi dengan x kuadrat tambah 2x. Oke, kita kurangi yang sejenis ini dikurangi dengan yang sejenis.
12x kuadrat dikurangi x kuadrat, 11x kuadrat. Kemudian 9x dikurangi 2x, 7x. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan yang ketiga. Maka jawabannya adalah C, 2 dan 3.